Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Baik, di sini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 3 orang, yaitu saya Desti Ayu Revitasari, Eka Bayu, dan Kamelia Mustika Putri. Di sini kami akan menyampaikan materi tentang psikologi positif. Adapun poin-poin yang akan kami sampaikan yaitu yang pertama, pengertian atau definisi psikologi positif. Yang kedua, psikologi menurut para ahli. Yang ketiga yaitu tujuan adanya psikologi positif. Yang keempat, bidang-bidang, dan yang terakhir, manfaat psikologi positif. Psikologi positif adalah aliran dalam ilmu psikologi yang berfokus pada keadaan psikologi seseorang yang berisi tentang kekuatan karakter individu seperti altruisme serta institusi sosial yang meningkatkan subjektivitas, well-being, serta membuat hidup individu itu merasa paling berharga. Lalu, definisi psikologi menurut para ahli. Psikologi positif membahas tentang emosi manusia yang paling bersifat positif, serta kepuasan hidup, potensi positif manusia, dan kebermaknaan yang harus menjadi suatu yang ada di dalam kehidupan. Contohnya menurut Gabe dan Hedit pada tahun 2005, menurut Gabe dan Hedit, psikologi positif merupakan sebuah ilmu yang mempelajari tentang kondisi dan proses-proses yang berpengaruh pada perkembangan atau fokus optimal dari individu, kelompok, dan juga institusi. Lalu, poin penting dalam psikologi positif itu ada seperti memandang manusia sebagai sosok yang positif, melihat dan menempatkan manusia tidak hanya dari permasalahan psikologisnya yang dihadapi, tetapi terdapat fokus yang lebih penting, yaitu well-being, full function, dan mental health. Selanjutnya yaitu tujuan utama dari psikologi positif. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kualitas hidup individu dan masyarakat dengan fokus pada aspek-aspek positif saja dari pengalaman manusia. Beberapa tujuan spesifik dari psikologi positif meliputi yaitu 1. Meningkatkan kesejahteraan, bertujuan untuk memahami faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kebahagiaan dan kesejahteraan subjektif, serta bagaimana individu dapat meningkatkan kualitas hidup mereka secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu ada mengembangkan potensi individu. Hal ini bertujuan untuk memanfaatkan kekuatan dan potensi mereka masing-masing, yaitu juga membantu mencapai tujuan mereka. Selanjutnya yaitu meningkatkan kepuasan hidup, lalu mengurangi stres dan depresi. Dilakukan melalui teknik dan intervensi yang berfokus pada kebahagiaan dan ketahanan mental seseorang. Selanjutnya yaitu ada membangun hubungan yang lebih baik. Contohnya seperti hubungan dengan keluarga, dengan saudara, orang tua, persahabatan, dan hubungan romantis bersama pasangan. Selanjutnya yaitu mengembangkan empati, kasih sayang, dan komunikasi yang efektif. Selanjutnya ada menciptakan lingkungan yang mendukung dan memfasilitasi pertumbuhan dan pengembangan komunikasi. Berikutnya ada bidang-bidang. Bidang pertama yaitu psikologi positif berakar dari pemikiran filsuf Yunani. Psikologi positif adalah sebuah cabang psikologi yang berfokus pada studi mengenai kebahagiaan, kesejahteraan, dan potensi manusia. Memang memiliki akar dalam pemikiran filsuf Yunani kuno.
Beberapa konsep inti dari psikologi positif dapat ditelusuri kembali ke gagasan yang dianjurkan oleh para filsuf seperti Aristoteles, Plato, dan Socrates. Aristoteles dalam karyanya Nicomachean Ethics, Aristoteles membahas eudaimonia yang sering diterjemahkan sebagai kebahagiaan atau kesejahteraan. Dia juga berpendapat bahwa eudaimonia adalah tujuan akhir kehidupan manusia dan dapat dicapai melalui praktik kebajikan atau kebaikan, realisasi potensi pribadi. Berikutnya ada Plato. Plato juga membahas kebahagiaan dan kesejahteraan dalam berbagai dialognya. Dia berargumen bahwa kebahagiaan sejati diperoleh melalui hormon antar jiwa dan pencapaian kebaikan atau kebajikan. Menurut Socrates juga, melalui dialog-dialognya dengan murid-muridnya menekankan pentingnya pengetahuan diri dan kebijaksanaan sebagai jalan menuju kehidupan yang baik dan bermakna. Dapat dikatakan konsep-konsep ini meskipun didefinisikan dalam konteks yang berbeda, tetapi memiliki tujuan dan intinya memberikan dasar filosofis bagi psikologi positif modern yang terus mengeksplorasi bagaimana individu dapat mencapai kehidupan yang lebih bermakna dan memuaskan. Seperti itu. Kemudian terakhir adalah manfaat mengenai psikologi positif. Manfaatnya adalah untuk menginisiasi berbagai perubahan dalam psikologi sebagai ilmu sosial, serta perubahan yang dapat menyebabkan reorientasi dan perubahan secara eksklusif hanya untuk memperbarui kondisi yang menuju pengembangan kualitas yang terbaik dalam hidup. Yang artinya tujuannya adalah untuk memperbaharui atau memperbaiki permasalahan-permasalahan dalam kehidupan agar jauh lebih baik ke depannya atau jauh lebih positif ke depannya, kurang lebih seperti itu.